Anjing, disusul gua coba. Parah. Mau nyapa nih orang. Trekking jam berapa lu? Enggak. Sore. Jam berapa sekarang? Jam 5. Jam 5. 2 jam Buset. ini. Anak-anak gua. Berhenti gua. Coba main. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dip, kabarnya Dip? Alhamdulillah sehat. Berapa lama gak ketemu ya? Kita Ah, terakhir ya naik gunung. Selamat. selamat kemarin Februari ya? Hmm. Februari. Habis itu bener-bener udah ketemu lagi. Terus ketemu lagi di Sumbing aja. Lu nyusul gua, ngapain lu kesini anjing? Ketemu lagi di gunung lagi. Iya, lu ngapain kesini anjing? Kasihan. Konco gendeng. Sendiri. Sebenarnya gua nggak masalah sih kalau gua sendirian kayak gitu. Soalnya emang dari awal apa ya, pengen nyobain aja gitu, Dip. Gimana sih rasanya sendiri gitu. Maksudnya uji mental juga sih. Maksudnya tuh bisa nggak sih apa yang ditakut-takutin orang tuh gitu. Tapi kalau pikiran lo sendiri gimana tentang solo hiking? Menurut gue sih ya, menurut gue pribadi yang juga baru naik gunung gitu kan, itu sangat menantang sepertinya gitu kan. Makanya kenapa gue juga ingin nyusul gitu kan kesini kan. Gue juga pengen ngerasain itu experience gitu kan, gimana. Experience Parah. Ki barat gitu. Kayak ngerasain gimana sih rasanya gitu kan, naik gunung sendiri gitu kan. Kayak kemarin gitu gue dari rumah gitu kan, gue seumur hidup gak pernah ke Jawa naik bis gitu sendirian gitu kan. Akhirnya ngelakuin gitu. Masa sih lu belum pernah sama sekali naik bis sendirian? Belum pernah. Sumpah, serius. Dari Jawa pasti gue kalau jalan-jalan ke Jawa ya pasti ada temannya minimal satu orang. Akan akhirnya ngerasain tuh kan gimana rasanya. Terus kita kayak gue gitu sendirian ngobrol sama orang baru gitu kan. Apalagi supirnya kayak tai lama banget bawa mobilnya gitu kan. Jangan sebut itu mobilnya, jangan sebut. Punya itulah. Jadi kita ngaret, jadi kan gua nyusulan kesorean, akhirnya pun kehujanan itu kan. Di trek hujan-hujan, kabut, dingin, sendirian. Itu Mana sangat hujan, nggak ada ojek, becek ya? parah. Ojek ada tapi tadi. Ada. Pajero ya? Oh, iya, parah. Pajero habis sih. Untungnya ya gitu, gue bisa ngerasain gitu kan, kedewasan diri lah ibaratnya. Betulnya lu kan kenal sama gue juga kan dari lama lah gitu lah, ya kan. SMK, bisa sampai sekarang sih, dari SMK sampai kerja udah 3 tahun ya, nggak kerasa gitu. Maksudnya bener-bener gunung tuh bisa menyatukan gitu. Parah. Dari teman-teman kelas lainnya udah pada renggang ya, kita bisa ketemu lagi di gunung gitu. Keren. Apalagi kalau misalkan di gunung kita jalan berdua dibilangnya kembar. Anjir. Tadi gue begitu anjir. Emang Tadi kan paling kembar nih. gue nyampe patok 13 ya kan. Ada yang baru turun dari atas sini kan. Terus tiba-tiba dia langsung nyeletuk, Mas Dipa ya? Kok saya bingung kan? Ini kok saya terkenal gitu. Bacot anjing. Artis bukan gitu. Bacot. Gitu. Followers juga sedikit gitu. Berarti masih banyakkan followers gue kemana-mana ya? Parah kayaknya juga, gue juga gak tahu. Cuma like-nya banyakan gue kayaknya like-nya. Ya kagak mungkin anjing. Gitu jadi kayak Mas Dipa ya? Iya, kenapa Mas? Itu ditungguin sama temennya Mas Yacit. Oh iya Mas, kok tahu? Iya pokoknya mirip tadi gitu. Semua tuh gue. Soalnya gue tuh nyampe di sini itu jam 1. Gue niatnya jam 1 tuh langsung pengen bikin tenda gitu, biar lu datang tinggal molor ke sana kayak ikut open trip gitu deh. Nah, jadi ternyata di sini hujan deras. Gue pengen bikin tenda juga gue takut air sebenarnya, Dip. Padahal cakra gue tuh cakra air gitu, Dip. Tapi gue takut air. Jadi mermaid. Enggak juga sih sebenarnya. Mermaid kan gemoy nih. Parah. Dan kalau bergoyang-goyang gitu. Dalam air gitu kan. Yang kayak di TikTok gitu ya, yang duyung ya. Tapi menurut lu, nih lu kan trek sendiri tadi nih kayak gua dari base camp ke sini sendiri. Jalurnya gimana menurut lu? Menurut gua sih ya pribadi
yang baru beberapa kali juga sih naik gunung di Jawa atau Jawa Barat gitu kan. Juga sih masih enak. Karena apa? Karena di sini tuh walaupun emang nyiksa kaki gitu karena tangga, cuma rapi, nggak kayak di gunung-gunung lain yang masih acak-acakan gitu loh. Ini tangga itu sampai atas gitu loh, nggak setengah doang. Sampai tadi kita di pos 3 ini kan, Sunrise Camp ya. Ya, Sunrise Camp. Itu masih banyak tangganya gitu. Jadi kayak membuat kita tuh lebih yang apalagi untuk pemula-pemula nih ya yang mau naik gunung gitu kan. Lebih gampang lah ibaratnya gitu. Asal jangan lupa didampingi sama yang udah berpengalaman gitu. Tapi kalau buat gue pribadi ya, dengan adanya tangga kayak gini emang sedikit membantu sih. Cuman apa ya, kayak langkah kaki kita tuh kayak udah di setting tingginya segitu bikin capek kalau menurut gue. Kaki kiri gue dari tadi naik pakai kaki kiri Nah mulu ya. itu jadi numpuk Pegel. terus. Untung karena gue juga pernah cedera gitu di ini dengkul kiri ya. Makanya gue pakai apa tuh nya? Oke, apa sih namanya yang kayak buat orang-orang main poli itu yang di dengkul? Iya. Nah itu yang kayak gituan tuh. Alhamdulillah nggak rungkat sih. Parah mana baru pulang kerja nih si Bua kan. Iya. Berangkat jam 12. Terus bisa lama kan. Harusnya kita bisa bareng nih kan naik. Terus gue nyusul dari jam 3. Itu bener-bener turun dari bis langsung naik ke 3/4 kan ya bis. Terus berhenti tuh di Pasar Mendolo nggak salah. Hujan deres. Gue bingung naiknya, kata gue anjing hujan deres, kata gimana ceritanya kata gue. Terus akhirnya nyampe tuh kan di jalan raya pinggir base camp Sindoro kan. Udah turun ngomong sama ojek, tanya, "Mas, ke base camp berapa ya?" gitu. Ternyata base campnya deket, tinggal lari. Emang? Iya, gue lari di hujanan. Oh itu. Iya, ada videonya, ntar bisa masukin di YouTube. siap. Lari udah nyampe sono, belum mandi dari kemarin. Ini belum mandi. Pantesan anjing dari tadi gue bau dragon anjing. Sopan. Belum mandi ya kan. Terus si Maxi ngurus-ngurus segala macam. Bawa makanan banyak-banyak. Ternyata dia juga bawa makanan banyak. Siapa mau makan ini makanan? Kan gue bilang ini tuh khusus buat lu, biar lu kesana kayak open trip. Parah. Semuanya udah gue packing sampai oper, lu nya malah bawa makanan. Turun kita bawa lagi ntar ini. Tapi ini naik gunung tercepet gue sih. Tercepat ini. Selama 6 kali ya, 6 kali 7 kali. Anjay, si paling suhu. Waduh. Dari bawah itu start tuh jam 3 lewat 6 apa lewat 10 gitu start di pos vegetasi kan, naik ojek kita kan. Ojek biasa kita untuk membantu ekonomi Yo, gitu kan. Bukan karena malas kan ya? Karena malas. Bukan. Bukan malas gitu lah. Harus berbagi rezeki nih ya. Ngebantu kan, terus naik 3 lewat 6 apa lewat 10 gitu. Terus jalan terus tuh, bener-bener jalan itu nggak berhenti yang lama. Berhenti lama itu gua di satu naik sedikit. Iya. Itu karena bawa gas dalam tas kan, nggak ada tutupnya. Ketekan sama gelas. Di bau. Kecium itu loh. Kecium itu sumpah. Tapi kan gelas kosong anjir. Jadi kan misalkan itu apa namanya gasnya nih, dibalik gitu dia ketekan tuh celup gitu kan. Oh, ketekan sama barang di atasnya juga. Iya, jadi bau. Akhirnya gue bongkar dulu situ kan. Cuma bongkarnya nggak begitu parah sih. Lumayan lah, makan waktu. Ya udah terus jalan. Bener-bener tuh nggak ada istirahatnya pisan, naik gunung bener-bener kayak masa pun gue nggak duduk, berdiri. Sumpah, karena hujan juga gitu kan. Iya sih. Rada malas gitu. Pantat basah ya. Takutnya bukan penat doang yang basah, ada yang masuk apa gitu kan. Uget-uget. Iya, itu dia yang sangat-sangat saya hindari gitu kan gitu. Nyampe sini ternyata buat orang yang molor guys. Gua teriak-teriak. Tapi emang itu rencana gue, Dip. Gue pengennya gue tidur, pas gue tidur tuh kan gue pesan sama lu cari tenda Merapi Mountain yang Milky Way. Nah, gue tuh pengennya pas gue tidur tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Nah, taunya bener begitu. Digedor-gedor bingung dia. Orang kagak ada pintunya lu gedor-gedor. Gue bukain slidingnya malah bingung dia. Siapa ya? Buka-buka dan gak sopan. Terus izin ke emak gimana? Mau kesini? Ini kali izin kalau saya sih udah punya lampu hijau sih. Lampu hijau. Gimana katanya? Orang sama Yajid kok gitu, nggak apa-apa ya gitu. Udah. Kamu berdua doang ada, iya udah gede gitu. Oh ya udah gitu. Malah
abang saya tidak pernah mengantar saya jalan-jalan, dianterin. Buset. Ini Saking mah itunya. lampu hijau banget. Parah. Jangan-jangan lu emang ditakdirkan buat tinggal di gunung anjing, jadi monyet gunung. Mau enggak lu? Nggak sopan itu. Enggak sopan. Nggak sopan. Cocoknya nggak sopan, Mas. Tapi cocok bego lu jadi monyet gunung, Dip. Serius, Dip. Gimana kalau jadi monyet, Dip? Gimana kalau aku tinggal di sini aja ya? Iya. Udah barangnya tinggal aja deh. Nah, gue punya satu pertanyaan nih, Dip, buat lu, Dip. Yey. Dari sekian banyak pilihan buat liburan, entah itu ke pantai, ke kota, atau ke sawah, kenapa lu pilih gunung, Dip? Pertama, gue itu nggak suka banget yang rame-rame. Apalagi yang terlalu kayak ituin kayak harta gitu-gitu kan. Kalau misalnya gue kayak jalan-jalan ke mall kan kesian. Itu Baliknya kan nyesel. balik nyesel kayak gue liburan nih gitu ya, jalan-jalan. Iya. Duitnya keluar banyak, cuma ke situ-situ doang gitu kan. Gak ada pengalaman yang bisa digapai gitu loh. Pengalaman apa sih anak SD juga bisa gitu kan. Iya, betul. Sama sih naik gunung juga anak SD bisa, cuma kan perlu didampingi gitu. Kita kayak gua nih yang udah mulai meranjak dewasa gitu kan. Yoi. Jadi gua harus punya pengalaman gitu lah sebelum nanti gua menikah, sebelum gua nanti punya anak gitu kan. Gitu loh. Terus gue juga kenapa suka naik gunung, karena gue suka hal baru. Dan gue suka yang alam-alam gitu sih. Mantap. Bukan almarhum ya. Oh. Gitu sih. Tanya gue kenapa? Kalau misalkan lu gimana nih Mas Yajid? Kalau gue sendiri ya sama kayak lu. Menurut gue udah tinggal di kota nih. Rasanya kalau misalkan gue liburannya ke kota lagi, itu bosan gak sih gitu? Bosan banget. Itu juga alasan gue sih kenapa gitu. Terus gue pilih gunung kenapa? Karena di gunung itu ya itu tenang tadi. Terus kita juga jadi bisa tahu nih siapa diri kita. Terus kita bisa tahu kapasitas kita itu sampai di mana. Nah, terus ketika kita bisa sampai di tujuan kita, misalkan kita pengen puncak nih, tujuan kita puncak, ya kita dapat kepuasan tersendiri gitu, karena bisa nyalahin diri sendiri gitu. Nah, juga buat pengalaman kan, iya. kayak misalkan oh ternyata batas diri gue sampai segini loh gitu. Oh ternyata gue bisa loh kayak berbaur dengan orang lain gitu, bersosialisasi dengan kayak bokap-bokap. Tanpa disadari kita juga ngelatih mental kita buat bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Public speaking kita juga terlatih di gunung. Nggak sama yang sepantaran doang gitu kan, atau nggak sama adik-adik kita juga bisa kayak ngobrol sama bokap-bokap gitu kan ya. Dan iya sih, dan gue yakin banyak semua orang-orang yang pengen naik gunung tapi dia tuh takut gitu, nggak berani. Di situ itulah istimewanya naik gunung menurut gue. Jadi semua orang pengen gitu naik gunung, tapi nggak semua orang bisa, cuman nggak mau atau nggak berani, nggak tahu sih gimana. Gitu. Jadi dengan kita bisa naik gunung mungkin ya bisa memotivasi orang lain juga gitu. Wah, ini nggak semengerikan yang dipikirin orang gitu. Asalkan kita ngerti lah sedikit tentang pengetahuan alam gitu. Kayak gimana ngatasin kayak kalau lagi hipotermia gitu kan, atau enggak lagi keadaan hujan, gimana cara packingnya gitu kan, gimana cara kedewasaan lah intinya gitu sih. Gua sangat niat gua naik gunung tuh bukan hanya untuk healing doang, tapi gua pengen cari pengalaman gitu. Karena di gunung ini jarang loh orang-orang kayak ngadu-ngadu gengsi. Malah bahkan orang-orang tuh lebih sopan gitu kalau misalkan ketemu, nggak ngeliat umur lagi. Gitu loh, lebih sopan, lebih tata krama gitu kan. Betul. Lebih enak kita ngadepinnya gitu. Gak mandang siapa lu gitu loh. Mau lu artis atau bukan tetap aja kalau ketemu ya apa gitu. Dan dia nggak gengsi untuk nyapa gitu. Itu yang gue cari sih. Kalau misalkan kita ke mall kan, atau kita nongkrong di kafe gitu kan kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu, itu semua ngadu-ngadu gengsi, ngadu outfit lu. Emang sih gue juga pribadi suka outfit kayak suka punya barang-barang mahal gitu kan. Cuma gue nggak suka kayak gitu nongkrong-nongkrong begitu. Nah, buat apa kalau gue beli outfit atau kayak kalau gue nih suka sepatu buat gue pakai gitu, emang karena gue suka gitu sih. Bukan karena ini ya pengen dipandang, enggak. Dong. Tapi tanpa disadari sekarang juga di gunung udah masuk ke fase seperti itu Dip. Jadi beberapa kita merasakan
wah kita harus punya outfit bagus nih buat naik gunung. Kita juga nggak mau nih baju yang kemarin dipakai buat naik gunung dipakai lagi gitu. Kayak contohnya ini di Selamat kemarin dipakai, ini dipakai lagi deh. Mantap sih. Karena gue emang nggak mau nyari gunung itu pengennya cuma healing doang sih. Iya betul. Ini karena emang masih bagus juga kan, masih recommended gitu kan. Yoi. Dari dulu gue kalau misalkan naik gunung pasti pakainya bajunya itu doang gitu. Kecuali kayak udah 2 atau 3 kali pakai gitu emang, karena kan jarang. Iya. Kalau misalkan kita udah lama juga kan itu loh, maksudnya udah pada rusak gitu loh barang tuh gitu. Makanya kan nyari lagi gitu. Karena ini juga baru sekali pakai kayak gitu. Pakai lagi masih enak gitu loh. Dan belum nemu juga, karena gue kalau suka sama barang itu ya suka sama barang gini ya. Iya. Mau itu mahal pasti gue kejar. Cuma kalau misalnya udah suka gak bakal gue tinggalin gitu. Yoi. Gitu. Karena gue seorang sederhana Anjay. tapi bohong. Idih. Tuang bohong lu ternyata. Enggak lah. Gitu. Seperti itulah kira-kira tentang bincang-bincang gunung ya. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nyobain nih gimana rasanya naik gunung, bisa hubungi Dipa, jangan hubungin gua. Gue juga soalnya sesempet-sempetnya doang gitu. Iya, karena gue juga sama. Karena ini juga dari waktu bener-bener mepet, apalagi besok pulang tuh udah harus kerja lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau gue misalkan dapat libur kuliah nih, jadi libur kan lumayan panjang nih, jadi gue bisa naik 2 gunung kayak gitu. Jadi jedanya lama. Habis ini dari Februari ketemu ke Juli, lumayan jauh. Ntar Juli mungkin Januari atau Februari lagi baru bisa naik gunung kayak gitu sih. Kalau dulu memang ini balik lagi ke yang tadi ya, kayak masalah tentang apa tadi, pamer-pamer gitu. Kalau dulu pertama kali naik gunung memang gue seperti itu, kayak pamer. Cuma pamernya bukan pamer outfit, tapi pamer kayak foto-foto, ngerti nggak? Iya. Sering-sering foto-foto, selfie. Cuma kalau untuk sekarang sih gue nggak pernah kayak gitu sih. Lebih menikmati. Yang benar. Foto mah untuk kenang-kenangan doang, cuma untuk tidak kayak orang-orang gitu loh. Cuma kayak bukti nih sejarah gue pernah kesini loh gitu. Makanya gue outfitnya ya itu doang, karena memang bukan nggak punya duit, tapi emang karena mau menikmati alamnya aja gitu. Pasti fase itu akan muncul kalau misalkan kamu tuh udah Dewasa. nggak dewasa. Udah minimal 5 kali lah naik gunung. Tuh udah bakal ketemu ini lo jadi diri gue lo naik gunung gitu, bukan karena outfit atau untuk dikenal sama orang gitu, kayak gila dia naik gunung lo keren kayak gitu. Langsung lampu hijau buat ini dari mertua ya. Parah. Cuma kayak emang lu bener-bener cinta nih ya mak. Emang sama hobi lu yang ini loh Iya. gitu. Suka gitu loh. Dan lu belajar banyak gitu loh. Itu karena dari itu juga kayak gue tuh banyak berubah gitu dari hidup gue, kayak cara kita menjaga pertemanan cuma di ini. Oh, tahu sikap dia begini-begini kan gitu. Ke situ sih kayak gitu, pendewasaan lah. Iya, betul. Sangat gue cari pendewasaannya gitu. Sama pengalaman. Bayangin gue umur 21 tahun baru pertama kali ke Jawa sendiri naik mobil bis. Baru kali ini gila. Aduh. Sangat-sangat membanggakan. Membanggakan nggak tuh? Parah. Oke, karena berhubung lampunya sudah mulai redup dan muka kita jadi hitam. Nah, kita sudah dulu sampai di sini. Yoi. Berarti ntar malam kita lanjut lagi summit deh, Pak. Yoi, kita ketemu pas summit. Siap. Dan di puncak Sindoro. Kalau Sindoro puncaknya apa sih namanya? Nggak tahu saya juga. Mbak. Itu dia. Kalau Sindoro puncaknya apa namanya ya? Nadinya kan Nabila kan? Iya, Nabila mana Nabila? Lagi tidur di tetangga lagi. Oh, Aduh, tetangganya dia banyak tetangga. dong. Namanya banyak dia. Ya, berarti ini PR buat kita, besok kita harus ngeliat. Itu dia yang salah dari gua. Dari dulu kalau naik gunung selalu lupa. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendaki. Idi, sobat pendaki anjing. Enggak sih. Perjuangan belumlah usai sampai di sini. Di video bagian ketiga nanti, saya dan Diva akan menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendaki ke puncak Gunung Sindoro. Summit Attack.